Aku tak pernah membayangkan hari seperti ini akan datang secepat ini. Hari di mana duniaku seakan runtuh, hari di mana bernapas pun terasa begitu berat, hari di mana senyum terakhir, ibu hanya bisa kulihat dalam kenangan. Pagi itu, langit Jakarta kelabu. Seolah ikut berduka atas kepergian satu-satunya orang yang paling berharga dalam hidupku. Satu persatu orang mulai berdatangan ke rumah duka. Kerabat, tetangga, hingga teman-teman masa muda ibu, semua datang dengan wajah muram untuk mengucapkan belasungkawa dan memanjatkan doa. Aku, Ayu Lestari, berdiri di samping peti jenazah dengan tangan gemetar. Kain kafan putih membungkus tubuh ibu. Wajahnya pucat, namun tampak begitu damai, seolah sedang tertidur lelap. Untuk terakhir kalinya, kusap lembut rambutnya. Setetes air mataku jatuh di keningnya. Ibu, jangan pergi secepat ini, bisikku dengan suara tercekat. Air mata kembali membanjiri pipiku. Meskipun aku tahu kematian adalah takdir yang pasti, rasanya ini terlalu mendadak. Ibu adalah satu-satunya orang yang selalu membangkitkanku setiap kali aku jatuh, yang selalu mengatakan semua akan baik-baik saja bahkan ketika dunia terasa akan kiamat. Tapi sekarang, aku ditinggalkan seorang diri. Setidaknya, begitulah yang kurasakan. Di samping duka kehilangan ibu, ada luka lain yang tak kalah menyakitkan. Absennya suamiku, Bima Prakoso. Ayu, yang sabar ya. Kami semua ada di sini untukmu, kata tanteku sambil memelukku erat. Pelukan itu memberiku sedikit kehangatan, tetapi hatiku tetap terasa kosong. Aku mengangguk, namun pandanganku terus tertuju ke pintu masuk rumah duka. Entah kenapa, aku masih berharap Bima akan muncul. Sejak pagi aku terus meneleponnya, tetapi tidak diangkat. Pesan WhatsApp yang kukirim hanya menunjukkan centang 2 biru, tanpa balasan. Aku ingin percaya bahwa dia hanya terjebak macet atau ada urusan mendadak. Namun, semakin lama aku menunggu, semakin besar pula rasa kecewa yang menyesakkan dada. Saat itu, ponsel di dalam tasku bergetar. Dengan napas tertahan, aku segera mengeluarkannya. Sebuah pesan dari Bima. Jantungku berdebar kencang, berharap itu adalah kabar bahwa dia sedang dalam perjalanan. Namun, begitu aku membaca pesan itu, harapanku hancur berkeping-keping. Maaf. Sepertinya aku tidak bisa datang. Ada urusan penting. Hanya itu. Kalimat yang dingin, singkat, dan tanpa empati sedikit pun. Tidak ada ucapan turut berduka cita atau kalimat penghiburan seperti yang kuat ya, sayang. Itu adalah tanda bahwa dia sama sekali tidak peduli pada fakta bahwa aku sedang melalui kesedihan terbesar dalam hidupku. Tanganku gemetar hebat. Pesan itu terasa seperti pisau yang menusuk jantungku. Amarah memuncak, tetapi tak ada suara yang keluar dari mulutku. Air mata kembali mengalir tak terbendung. Tanteku yang memperhatikan raut wajahku bertanya pelan, "Kenapa, Ayu, Bima belum datang?" Aku menggeleng lemah sambil berusaha menahan isak tangis. "Dia tidak bisa datang, Tante, katanya ada urusan penting." Wajah tanteku berubah muram. Dia menepuk-nepuk bahuku dengan lembut untuk menenangkanku, tapi aku bisa membaca sorot kekecewaan di matanya. Siapapun pasti tahu. Di hari seperti ini, seorang suami seharusnya berada di sisi istrinya. Prosesi pemakaman berjalan dengan hikmat. Doa-doa dipanjatkan, dan tanah perlahan menutupi peti jenazah ibu. Isak tangis terdengar dari berbagai sudut, termasuk tangisku yang pecah tak terkendali. Rasanya sebagian dari diriku ikut terkubur bersama ibu. Aku berdiri di tengah kerumunan keluarga, tetapi rasa sepi yang mendalam menyelimutiku. Di saat aku paling membutuhkan sandaran, Bima memilih untuk tidak berada di sisiku. Bukankah pernikahan berarti berbagi suka dan duka bersama? Bukankah dia pernah berjanji akan selalu mendampingiku dalam situasi apapun? Kini, janji itu terdengar begitu hampa. Menjelang senja, ketika semua orang mulai meninggalkan area pemakaman, aku pulang ke rumah dengan hati yang hancur. Putriku Kirana dan putraku Bagas berusaha menghiburku dengan cara mereka masing-masing. Kirana, yang baru berusia 18 tahun, menggenggam tanganku erat. "Mama, kita masih punya satu sama lain kan? Kirana akan selalu di samping Mama." Bagas, yang masih berusia 14 tahun, menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Ma, jangan menangis terus, nanti Mama sakit."
Aku memaksakan seulas senyum di depan anak-anakku, tetapi air mata ini tak mau berhenti. Mama tidak apa-apa, sayang. Mama harus kuat demi kalian. Namun jauh di lubuk hatiku, aku merasa sangat rapuh. Aku berharap Bima ada di sini, memelukku dan mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja. Tetapi yang kudapatkan hanyalah sebuah pesan singkat tanpa emosi. Malam itu, saat berbaring di kamar tidur, rasa kehilangan semakin hebat menerpaku. Dengan sisa harapan, aku membuka ponsel lagi untuk memeriksa apakah ada pesan lain dari Bima, tetapi tidak ada apa-apa. Sebagai gantinya, sebuah notifikasi media sosial muncul. Dengan tubuh lelah, aku membuka aplikasi itu. Namun, apa yang kulihat di layar membuatku sesak napas. Dalam sebuah foto yang baru diunggah, Bima sedang tertawa cerah di depan Super Tree Grove yang megah di Gardens by the Bay, Singapura. Di sampingnya, berdiri seorang perempuan muda dan cantik yang mengenakan gaun merah menyala. Mereka berdua tampak begitu bahagia, seolah dunia ini milik mereka. Di bawah foto itu, tertulis sebuah keterangan singkat. Momen di mana mimpi menjadi nyata. Aku menatap layar ponsel dengan tangan gemetar. Jadi, inikah urusan penting yang membuatnya tidak bisa datang ke pemakaman ibuku? Liburan ke Singapura bersama perempuan lain? Dadaku terasa mau meledak, dan air mata kembali mengalir deras. Rasa duka kini bercampur dengan rasa pengkhianatan. Di saat aku bersimpu dan menangis di samping peti jenazah ibuku, suamiku sedang tertawa bahagia bersama perempuan simpanannya di negara lain. Malam itu, aku sadar, bukan hanya ibu yang telah hilang dari hidupku, kepercayaanku pada Bima pun ikut terkubur bersamanya. 23 tahun yang lalu, aku berdiri di pelaminan mengenakan gaun pengantin putih sederhana. Aku menggenggam tangan Bima, yang saat itu tampak begitu gagah dan dapat diandalkan. Semua orang mengatakan aku beruntung. Seorang pria yang tampan, cerdas, memiliki masa depan cerah, dan tutur kata manis yang mampu meluluhkan hati siapapun. Aku pun percaya begitu. Aku percaya pada tatapan matanya yang hangat. Aku percaya pada sumpahnya di hadapan penghulu, untuk bersama dalam suka dan duka, sehat dan sakit, hingga maut memisahkan kami. Selama bertahun-tahun, aku berusaha menjadi istri yang baik. Mengurus rumah, membesarkan Kirana dan Bagas, dan menyiapkan makan malam sambil menunggunya pulang, meskipun Bima seringkali pulang larut. Aku menutup mata pada banyak hal. Mungkin beginilah pernikahan, pikirku. Tidak ada yang sempurna. Yang penting adalah menjalani hari demi hari bersama. Namun, beberapa tahun terakhir, aku mulai melihat retakan dalam pernikahan kami. Awalnya samar, tapi perlahan-lahan melebar. Waktu Bima di rumah semakin sedikit. Dulu dia selalu berusaha makan malam bersama kami, tapi sekarang, dia hampir setiap hari pulang lewat tengah malam. Alasannya selalu sama. Ini karena pekerjaan, Ayu. Kamu tahu kan aku ini konsultan keuangan. Klien tidak kenal waktu. Kalau aku tidak profesional, mereka bisa lari ke orang lain, katanya suatu kali sambil merapikan dasinya. Aku berusaha mengerti. Aku tahu Bima adalah orang yang ambisius, dan aku tidak ingin menjadi istri yang menghambat kariernya. Tapi seiring waktu, alasan-alasan itu terasa seperti tembok yang dibangun di antara kami. Suatu ketika, aku memberanikan diri bertanya, "Mas, kenapa akhir-akhir ini hampir tidak pernah pulang tepat waktu?" Anak-anak juga ingin mengobrol dengan ayah. Bima menjawab ketus sambil menyalakan televisi. "Ayu, jangan berlebihan. Aku begini juga kan demi kita semua, butuh uang untuk mempertahankan rumah ini. Kamu pasti akan mengeluh kalau aku santai-santai saja." Aku terdiam. Kata-katanya terasa seperti tamparan. Aku hanya ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengannya. Sejak hari itu, aku hampir tidak pernah lagi menyinggung soal jam pulangnya. Selain pulang larut, Bima juga menjadi semakin posesif dengan ponselnya. Dulu dia biasa meletakkannya di mana saja, tapi sekarang, bahkan ke kamar mandi pun ponsel itu selalu dibawanya. Kata sandinya juga diganti, dan aku tidak tahu kombinasinya. Awalnya aku tidak curiga berlebihan. Aku berusaha berpikir positif. Pasti karena pekerjaan. Mungkin data klien penting atau rahasia perusahaan. Tapi hatiku tidak tenang.
terutama saat dia tiba-tiba tersenyum sendiri melihat layar ponsel, lalu buru-buru menyembunyikannya saat aku mendekat. Suatu malam, aku terbangun untuk minum dan melihat cahaya ponselnya menyala. Bima sedang mengetik pesan panjang dengan wajah serius, sesekali tersenyum. Ketika sadar aku melihatnya, dia cepat-cepat mematikan layar. Pekerjaan, katanya singkat. Aku berusaha mempercayainya, tapi bayangan kecurigaan terus menghantuiku. Sementara itu, aku mulai merasa peranku di rumah semakin terabaikan. Kirana dan Bagas beranjak dewasa. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu di sekolah dan tempat les. Bima sibuk dengan pekerjaannya. Aku sering makan sendirian. Duduk di meja makan yang kosong, menatap piring-piring di depanku. Tiba-tiba aku bertanya pada diri sendiri. Apakah aku masih berarti bagi Bima, atau aku hanya seorang ibu rumah tangga yang tak terlihat? Sebuah kenangan pahit terlintas. Kejadian setahun yang lalu. Saat itu aku mengusulkan untuk liburan keluarga sederhana ke puncak. Aku sudah menyusun rencana sempurna, memesan sebuah villa kecil, dan anak-anak sangat antusias. Tapi Bima menolaknya mentah-mentah. Aku tidak bisa, Ayu. Minggu depan ada presentasi penting. Klien besar. Kalian saja yang pergi dengan anak-anak. Aku kecewa, tapi sekali lagi aku mengalah. Kami pergi tanpa Bima. Anak-anak tertawa, tapi aku tahu mereka merasakan kekosongan tanpa kehadiran ayah mereka. Namun, puncak dari semua kecurigaan datang sesaat sebelum ibuku meninggal. Malam itu, saat merapikan cucian, aku menemukan selembar struk di saku celana Bima. Struk dari sebuah restoran mewah di kawasan Senopati. Yang membuatku terkejut adalah isinya, makan malam untuk 2 orang. Aku mencoba menenangkan diri. Pasti makan dengan klien, pikirku. Tapi entah kenapa, firasatku buruk. Aku tidak punya keberanian untuk bertanya langsung. Aku takut jawabannya akan lebih menyakitkan. Sejak hari itu, aku mulai mengamati lebih teliti. Aku memeriksa laporan tagihan kartu kredit yang masuk ke email bersama, dan aku sering menemukan transaksi di restoran, kafe, dan toko hadiah yang tidak pernah dia sebutkan. Aku mencoba menyusun potongan-potongan puzzle itu, tetapi selalu menenangkan diri dengan alasan, pasti untuk klien. Namun, semua penyangkalan itu runtuh di hari pemakaman ibuku. Fakta bahwa dia tidak ada di sisiku di saat paling menyedihkan dalam hidupku, dan pesan singkatnya yang dingin, menjadi titik balik. Dan ketika malam itu aku melihat foto Bima tertawa bersama perempuan lain di Singapura, semua kepingan puzzle itu menyatu. Ini bukan lagi dugaan, bukan lagi sekadar firasat, dia berselingkuh. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang, menatap foto ibuku yang tersenyum lembut di atas nakas. Seolah aku sedang berbicara padanya. Ibu, ternyata selama ini Ayu dibohongi, selama ini Ayu berusaha percaya dan mengerti, tapi ternyata dia tidak peduli sama sekali. Bahkan di hari kepergian ibu, dia bersama perempuan lain. Air mataku tak berhenti mengalir, tapi di balik kesedihan dan sakit hati, sebuah perasaan lain muncul. Amarah. Amarah pada Bima yang telah mengkhianati janji pernikahan. Amarah pada diriku sendiri yang terlalu lama menutup mata. Dan amarah pada kenyataan bahwa pernikahanku telah dipenuhi kebohongan begitu lama. Aku tahu, sejak malam itu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Keesokan paginya, aku duduk sendirian di ruang makan. Secangkir kopi yang sudah dingin teronggok di atas meja, pandanganku kosong menatap taman. Bayangan foto Bima bersama perempuan itu di Singapura terus berputar di kepalaku, menghantamku berulang kali. Rasanya hidupku hancur lebur, tapi di sisi lain, sebuah suara kecil berbisik di dalam diriku. Ayu, jangan hanya menangis. Kamu harus mencari kebenaran. Jangan biarkan dia bersembunyi di balik alasan-alasannya. Aku sadar, untuk menghadapi Bima, aku butuh bukti. Bukan sekadar dugaan atau perasaan sakit hati, tapi bukti yang nyata. Langkah pertamaku adalah memeriksa laporan tagihan kartu kredit. Selama ini, Bima menggunakan kartu utama atas namanya, tapi aku selalu menerima salinan laporan bulanan di email bersama kami. Dia mungkin lupa bahwa aku masih punya akses ke email itu. Dengan tangan gemetar, aku membuka laptop dan mencari folder tertentu.
Ada puluhan file PDF berisi laporan tagihan bank selama beberapa tahun terakhir. Aku memeriksanya satu persatu. Semakin banyak yang kulihat, semakin jelas polanya. Bima bilang ada perjalanan bisnis ke Surabaya, tapi transaksinya dilakukan di sebuah hotel mewah di Jakarta. Makan malam untuk 2 orang di sebuah restoran Prancis ternama yang menghabiskan lebih dari 5 juta rupiah sekali makan. Jumlah yang signifikan dibelanjakan di butik mewah dan toko perhiasan di Plaza Indonesia. Semua ini terjadi tanpa sepengetahuanku. Aku tidak pernah menerima hadiah semahal itu. Bahkan cincin kawinku sudah usang dan kusam, tapi tak pernah sekalipun dia menawariku untuk menggantinya. Dadaku terasa sesak. Aku merasa seperti orang bodoh yang baru menyadari sandiwara besar yang dimainkan suamiku. Aku tidak berhenti di situ. Aku mulai menggeledah dompet dan jas kerjanya. Aku tahu ini terdengar nekat, tapi aku butuh kepastian. Dan pencarianku tidak sia-sia. Di saku dalam jasnya, aku menemukan struk dari sebuah butik perempuan. Tanggalnya baru 2 minggu yang lalu. Barang yang dibeli, gaun merah, ukuran S. Ukuranku bukan S. Aku meremas kertas itu dengan kuat. Rasanya aku ingin menelepon Bima saat itu juga dan memakinya, tapi aku menahan diri. Aku harus lebih pintar dari ini. Aku harus mengumpulkan semuanya agar dia tidak bisa mengelak saat waktunya tiba. Selama beberapa hari berikutnya, aku mulai mengamati kebiasaannya dengan lebih cermat. Bima berkata akan ada perjalanan bisnis ke Surabaya selama 3 hari. Aku tidak lagi mempercayainya begitu saja. Dengan sedikit keberanian, aku mencoba melacak jejak digitalnya. Aku membuka akun media sosialnya yang jarang digunakan. Benar saja, Bima hampir tidak pernah mengunggah apapun, tetapi perempuan yang bersamanya ternyata cukup aktif. Nama perempuan itu Riana. Aku tidak mengenalnya, tapi dari foto-fotonya, semuanya menjadi jelas. Dia jauh lebih muda dariku, mungkin awal 30-an. Wajahnya cantik, gayanya glamor. Dan salah satu foto terbarunya menunjukkan dia sedang berpose di balkon sebuah hotel mewah dengan pemandangan kota Surabaya. Di kolom komentar, ada satu kalimat singkat dari akun Bima, "Malam yang sempurna." Tanganku gemetar saat membacanya. Jadi, Bima bukan hanya berselingkuh diam-diam. Dia menjalani kehidupan ganda bersamanya. Aku mulai mencatat semuanya di sebuah buku kecil. Tanggal transaksi kartu kredit, struk restoran, foto-foto media sosial, catatan perjalanan bisnis Bima yang tidak sesuai kenyataan. Beberapa halaman di buku itu menjadi saksi bisu tentang bagaimana pernikahanku telah dikhianati. Semakin banyak catatanku, semakin aku sadar betapa dalam kebohongan yang telah kutelan selama ini. Suatu malam, terdengar suara notifikasi dari ponsel Bima yang tergeletak di meja dapur. Dia sedang mandi, dan tanpa ragu, aku mengambil ponsel itu. Biasanya terkunci, tapi kali ini sepertinya dia lupa mengaktifkan kunci layar. Tanganku gemetar hebat saat membukanya. Di bagian atas daftar pesan WhatsApp, ada percakapan dengan nama yang disimpan sebagai Riana. Aku tahu siapa itu. Kubuka percakapan itu, dan hatiku terasa hancur. "Mas, makasih banyak ya udah ajak aku ke Singapura. Itu liburan terbaik dalam hidupku. Akhir pekan ini kangen banget, pengen ketemu lagi." Balasan dari Bima. "Aku juga senang banget bisa sama kamu. Rasanya sampai malas pulang. Nanti aku kabari ya kalau bisa kabur sebentar dari rumah." Kakiku lemas. Ponsel itu nyaris jatuh dari tanganku. Ini bukan lagi sekadar dugaan atau bukti transaksi. Ini adalah pengakuan telak dari Bima sendiri. Sebelum dia keluar dari kamar mandi, aku buru-buru memotret layar itu dengan ponselku dan mengembalikan ponselnya ke tempat semula. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku menatap langit-langit kamar dengan mata bengkak, tapi hatiku dipenuhi tekad baru. Selama ini, aku berusaha menutup mata dan meyakinkan diri bahwa semua ini hanya salah paham. Tapi sekarang, aku melihat kebenaran dengan jelas. Bima telah mengkhianatiku, bukan sekali atau 2 kali, tapi berulang kali. Aku teringat pesan ibu semasa hidupnya. "Ayu, jangan pernah biarkan orang lain meremehkanmu. Kamu itu anak yang berharga." Kata-kata itu terngiang di kepalaku. Aku tahu aku tidak boleh diam lagi. Aku tidak bisa terus menjadi istri yang hanya menunggu,
menelan rasa sakit, dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Aku harus melakukan sesuatu. Dan langkah pertamaku adalah mengumpulkan semua bukti hingga Bima tidak punya celah lagi untuk menyangkal. Hari-hari setelah menemukan pesan mesra Bima dengan perempuan itu terasa seperti hidup dalam mimpi buruk. Setiap kali melihat wajahnya, perutku mual. Tanganku selalu gemetar, dan suaraku nyaris tak keluar. Tapi aku tahu, aku tidak bisa selamanya hanya mengamati dari jauh. Suatu saat, aku harus bicara. Menatap lurus ke matanya dan menanyakan semua yang selama ini dia sembunyikan. Malam itu, Bima pulang lebih awal dari biasanya. Jam menunjukkan pukul 9, waktu yang terbilang sore dibandingkan kebiasaannya yang sering pulang lewat tengah malam. Aku melihat mobilnya masuk ke garasi, dan jantungku mulai berdebar kencang. Aku menyiapkan teh hangat di meja makan. Kirana dan Bagas sudah masuk ke kamar masing-masing untuk belajar. Aku memutuskan, inilah saatnya. Ketika Bima masuk ke rumah, dia bersiul dengan santai. "Loh, kok sepi? Anak-anak kemana?" tanyanya sambil melepas jas. "Lagi belajar di kamar," jawabku singkat. Dia mengangguk, lalu duduk di kursi makan dan meminum teh yang kusiapkan. "Wah, enak. Pas lagi haus." Aku memperhatikannya. Senyumnya begitu tenang, seolah dia bukan orang yang baru saja berlibur mesra dengan perempuan lain. Aku menarik napas dalam-dalam. "Mas, bisa kita bicara sebentar?" Dia menoleh, sedikit terkejut dengan nada bicaraku yang serius. "Bicara apa?" Aku menatap lurus ke matanya. "Tentang kita, tentang pernikahan kita." Bima mengerutkan kening. "Kenapa? Ada apa lagi?" Nada bicaranya membuatku ingin menangis, tapi aku menahannya. "Mas, akhir-akhir ini aku merasa kamu jauh sekali. Sering pulang telat, sibuk. Bahkan waktu ibu meninggal pun kamu tidak datang. Itu membuatku merasa sangat kesepian." Bima menghela napas panjang, lalu meletakkan cangkir tehnya dengan sedikit keras. "Ayu, kamu ini kenapa sih? Aku kerja siang malam demi kamu dan anak-anak, malah dituduh tidak peduli. Kamu pikir cari uang di zaman sekarang gampang?" Aku menggigit bibir. "Aku mengerti soal pekerjaan, Mas. Tapi waktu itu, ibuku meninggal. Aku hanya ingin kamu ada di sisiku. Itu bukan masalah uang, tapi masalah hati." Wajah Bima mengeras. "Kan sudah kubilang ada urusan penting. Kamu tidak bisa mengerti sedikit pun, ya?" Hatiku hancur. Urusan penting. Aku tahu persis apa artinya. Liburan ke Singapura dengan Riana. Aku berusaha menjaga ketenanganku. "Urusan apa, Mas? Urusan apa yang lebih penting daripada mendampingi istri yang sedang mengurus pemakaman ibunya?" Tatapan Bima menajam. "Ayu, jangan mulai lagi. Aku capek, pekerjaan banyak, kamu malah mengomel begini. Jangan cari-cari masalah, ya." Aku ingin berteriak. Ingin melemparkan semua bukti yang telah kukumpulkan ke wajahnya. Foto-foto, struk, laporan tagihan bank semua yang membuktikan perselingkuhannya. Tapi aku menahannya. Aku ingin melihat sejauh mana dia akan berbohong. Aku menunduk dan berkata dengan suara lirih, "Aku hanya ingin kita jujur satu sama lain, Mas. Kalau ada yang kamu sembunyikan, lebih baik katakan sekarang." Bima terdiam sejenak, lalu tertawa singkat. "Kamu curiga aku selingkuh, begitu?" Kayu diam. Pertanyaan itu tepat menusuk jantungku. Dia bersandar di kursinya. Wajahnya penuh cemoohan. "Ayu, kamu kebanyakan nonton sinetron. Aku ini sibuk kerja, bukan sibuk cari perempuan. Kalau aku pulang malam, itu karena pekerjaan. Kalau aku keluar kota, itu karena proyek. Jangan berpikir yang aneh-aneh." Di bawah meja, kedua tanganku terkepal erat, menahan amarah. Begini rupanya, membalikkan semua keadaan dan membuatku seolah-olah bereaksi berlebihan. Aku berkata dengan suara bergetar. "Tapi aku lihat laporan tagihan kartumu. Banyak sekali transaksi di restoran mahal, hotel, toko perhiasan. Itu semua untuk siapa?" Wajah Bima langsung berubah. Dia terdiam sesaat, lalu tersenyum miring. "Kamu sampai memeriksa laporan tagihanku? Ya ampun, Ayu, hebat sekali kamu." Dia menghela napas panjang. "Itu semua untuk klien, sayang.
Kamu pikir gampang mendapatkan kepercayaan mereka? Harus dijamu. Itu bagian dari pekerjaanku. Aku menatapnya tak percaya. Kata-katanya terdengar begitu meyakinkan. Tapi aku tahu kebenarannya. Aku punya bukti, bahkan isi percakapan mesranya dengan Riana, namun aku tetap diam. Aku ingin melihat kebohongan apa lagi yang akan dia rangkai. Ayu, katanya lagi dengan nada lebih lembut. Jangan menciptakan masalah yang tidak ada. Aku lelah. Aku bekerja untukmu dan anak-anak. Kalau kamu terus curiga begini, aku bisa gila. Aku hanya mengangguk pelan. Di dalam hati, aku menjerit. Aku tahu dia sedang mencoba memanipulasiku dan membuatku merasa bersalah. Malam itu, aku membiarkannya, berpura-pura percaya. Aku tidak lagi mendesaknya dengan pertanyaan. Kubiarkan dia merasa aman, tapi di dalam diriku, amarah semakin berkobar. Aku tahu, konfrontasi pertama ini tidak menghasilkan jawaban jujur. Tapi setidaknya, aku melihat dengan jelas. Bima tidak akan pernah mengaku. Dia akan terus berbohong, menyalahkanku, dan menutupi semuanya dengan dalih pekerjaan. Dan itu artinya, aku harus bergerak lebih hati-hati. Jika aku ingin keluar dari pernikahan yang penuh kebohongan ini, aku harus menyiapkan strategi yang lebih matang. Malam itu, sambil menatap langit-langit kamar, aku bersumpah pada diriku sendiri. Aku akan mengakhiri semua ini, dan Bima tidak akan pernah bisa menghancurkanku dan anak-anakku lagi. Pagi itu, aku duduk di teras rumah dengan wajah pucat. Semalam aku tidak bisa tidur. Kata-kata Bima yang penuh kebohongan terus terngiang di kepalaku. Dia mencoba menyudutkanku, membuatku merasa bersalah hanya karena aku menuntut kebenaran. Tapi kali ini, aku tidak akan goyah lagi. Aku sadar, aku tidak bisa melawan Bima sendirian. Aku butuh seseorang yang mau mendengarkanku, mempercayaiku, dan memberiku kekuatan. Pagi itu, aku menelepon Dewi, sahabat lamaku. Kami sudah berteman sejak kuliah. Meskipun belakangan kami jarang bertemu karena kesibukan masing-masing, aku tahu Dewi adalah orang yang bisa kupercaya. Dewi, bisa kita ketemu hari ini? Tanyaku dengan suara serak. Ayu? Kenapa? Suaramu kok begitu? Aku menahan tangis. Banyak yang ingin kuceritakan. Kumohon, aku butuh kamu. Dewi tidak bertanya lebih lanjut dan langsung menyetujui. Kami berjanji bertemu di sebuah kafe kecil dekat rumah. Siang itu, aku duduk berhadapan dengan Dewi di sudut kafe. Tanganku yang memegang cangkir teh hangat gemetar. Wajah Dewi penuh kekhawatiran. Ayu, ada apa? Ceritakan semuanya. Jangan dipendam sendiri. Aku menarik napas dalam-dalam. Lalu, aku menceritakan semuanya dari awal. Mulai dari Bima yang tidak datang ke pemakaman ibuku, pesannya yang dingin, foto di Singapura bersama perempuan lain, hingga semua bukti yang kutemukan dari laporan tagihan kartu kredit dan ponselnya. Dewi mendengarkan dalam diam, sesekali menggelengkan kepala dengan ekspresi marah. Ketika ceritaku selesai, dia menggenggam tanganku erat. Ya Tuhan, Ayu, kamu hebat sekali. Bagaimana bisa kamu menahan semua ini sendirian? Kalau aku, mungkin sudah hancur. Air mataku jatuh. Aku tidak tahu harus bagaimana. Hatiku rasanya hancur. Tapi aku tidak bisa hidup begini terus. Aku harus memikirkan anak-anak. Dewi mengangguk tegas. Benar katamu. Dan kamu tidak sendirian. Aku akan bantu kamu. Kita cari jalan keluar dari semua ini bersama-sama. Melalui Dewi, aku mendapatkan keberanian pertama untuk mencari bantuan hukum. Dia menyarankanku untuk bertemu seorang pengacara perempuan yang dikenalnya, Ibu Ratna Wijaya. Ayu, beliau sudah banyak membantu perempuan yang mengalami kasus sepertimu, temui dia. Jangan takut. Kamu punya bukti yang kuat. Malam itu juga, aku langsung menelepon Ibu Ratna. Beruntung, beliau bersedia menemuiku di kantornya keesokan siangnya. Kantor Ibu Ratna berada di sebuah ruko sederhana, tapi suasananya hangat. Begitu aku masuk, dia menyambutku dengan senyum tenang. Seorang perempuan berusia sekitar 40-an dengan wajah tegas namun sorot mata yang penuh empati. Ibu Ayu Lestari, silakan masuk. Silakan duduk. Saya sudah mendengar garis besarnya dari Ibu Dewi,
Tapi saya ingin mendengarnya langsung dari Anda, katanya lembut. Aku kembali menceritakan semuanya. Kali ini lebih sistematis, sambil menunjukkan bukti-bukti yang telah kukumpulkan, laporan tagihan kartu kredit, struk, foto-foto dari media sosial, dan tangkapan layar percakapan antara Bima dan Riana. Ibu Ratna menatapku dengan serius, lalu mengangguk. Ibu Ayu, katanya. Saya tahu ini sangat berat. Tapi percayalah, dengan semua bukti ini, posisi Anda sangat kuat jika ingin mengajukan gugatan cerai. Anda tidak hanya bisa melindungi diri Anda, tapi juga aset keluarga dan anak-anak Anda. Aku menggigit bibir. Kata cerai terdengar begitu besar dan menakutkan, tapi di saat yang sama, memberikan kelegaan. Ibu Ratna, kalau saya bercerai, bagaimana dengan Kirana dan Bagas? Tanyaku lirih. Karena buktinya jelas, kemungkinan besar Anda akan mendapatkan hak asuh utama. Terlebih anak-anak sudah berada di usia di mana pendapat mereka bisa didengar. Selama Anda bisa membuktikan bahwa Anda mampu memberikan rasa aman dan kasih sayang, pengadilan pasti akan mempertimbangkannya. Aku mengangguk pelan, sedikit merasa lega. Ibu Ratna menambahkan, satu hal penting, jangan terburu-buru mengkonfrontasi suami Anda lagi, jangan tunjukkan bahwa Anda sudah tahu segalanya. Biarkan dia merasa aman, sementara itu, kumpulkan dokumen-dokumen lain. Misalnya, surat rumah, rekening bersama, dan aset lainnya. Kita harus mengamankan semuanya agar dia tidak bisa memindahkannya sembarangan. Aku menatapnya dengan rasa terima kasih. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa ada jalan keluar. Ada seseorang yang mengerti dan bisa menuntunku melewati badai ini. Apa yang harus saya lakukan pertama kali, Bu? Tanyaku. Ibu Ratna tersenyum tegas. Pertama, kumpulkan semua dokumen penting. Kedua, siapkan anak-anak secara emosional. Ketiga, jangan takut. Perceraian bukanlah akhir dari segalanya. Justru, ini akan menjadi awal yang baru bagi Anda. Siang itu, saat meninggalkan kantor Ibu Ratna, hatiku terasa jauh lebih ringan. Rasa takut masih ada, luka pun masih membekas. Tapi untuk pertama kalinya, aku melihat cahaya di ujung terowongan. Aku tahu jalannya akan panjang dan terjal. Bima pasti tidak akan tinggal diam. Tapi aku juga tahu, aku tidak sendirian. Ada Dewi, Ibu Ratna, keluargaku, dan yang terpenting, keberanian yang mulai tumbuh di dalam diriku. Dalam perjalanan pulang, aku menatap langit senja yang mulai berwarna jingga. Aku berbisik pada diriku sendiri. Ayu, kamu pasti bisa. Malam itu, setelah kembali dari kantor Ibu Ratna, aku duduk lama di ruang keluarga. Di pangkuanku, ada sebuah map berisi salinan dokumen-dokumen penting yang telah kusiapkan diam-diam, sertifikat rumah, rincian rekening bersama, polis asuransi, hingga BPKB mobil. Kusembunyikan map itu di laci meja rias yang kukunci dengan sebuah kunci kecil. Aku menatap map itu lama, seolah kertas-kertas ini adalah benteng pertahanan pertamaku melawan Bima. Ini rumahku, ini keluargaku. Aku harus melindunginya. Keesokan paginya, aku mengambil sebuah keputusan kecil namun penting. Aku memutuskan untuk mengganti kunci rumah. Mungkin terdengar sepele, tapi bagiku, ini adalah sebuah tindakan simbolis. Selama ini, Bima terlalu sering memperlakukan rumah ini bukan sebagai ruang bersama, melainkan seperti persinggahan yang bisa dia tinggalkan kapan saja. Aku tidak mau lagi, rumah ini menjadi tempat kebohongan bisa keluar masuk dengan bebas. Aku menelepon tukang kunci langganan di komplek perumahan kami, dan dalam 1 jam, dia sudah datang dengan tas peralatannya. Saat dia bekerja, tanganku gemetar antara takut dan lega. Setelah selesai, tukang kunci itu menyerahkan 1 set kunci baru dengan senyum ramah. Sudah beres, Bu, sekarang aman. Tidak ada yang bisa membuka pintu ini tanpa izin Ibu. Aku menggenggam kunci itu erat-erat. Rasanya seperti mendapatkan kembali kendali atas hidupku. Siang itu, aku menunggu anak-anakku pulang sekolah. Kirana yang berusia 18 tahun baru saja masuk kuliah, sementara Bagas yang berusia 14 tahun masih di bangku SMP. Anak-anak tahu aku sedang berduka karena kepergian nenek mereka,
Tapi aku belum pernah bicara jujur tentang apa yang sebenarnya terjadi antara aku dan ayah mereka. Malam itu, setelah makan malam, aku meminta anak-anak duduk di ruang keluarga. Kumatikan televisi dan menatap mereka berdua dengan serius. Mama mau bicara sesuatu yang penting, kataku pelan. Kirana langsung fokus. Wajahnya penuh kekhawatiran. Bagas tampak canggung, tapi dia duduk tegak. Aku menarik napas dalam-dalam. Mama dan ayah sepertinya akan berpisah. Ruang keluarga seketika hening. Kirana menutup mulutnya dengan tangan. Matanya membelalak. Bagas menunduk. Wajahnya mengeras. Kenapa, Ma? Suara Kirana bergetar. Aku menahan tangis. Ayah sudah terlalu banyak menyakiti Mama. Ada hal-hal yang tidak bisa Mama ceritakan secara rinci sekarang. Tapi percayalah, Mama tidak mengambil keputusan ini dengan mudah. Ini adalah keputusan agar kita bisa hidup lebih tenang. Kirana meraih tanganku. Ma, aku sudah curiga dari dulu. Ayah sering tidak pulang, dan alasannya itu-itu saja. Aku bukan anak kecil lagi. Kalau ini jalan yang terbaik, aku dukung Mama. Aku terkejut. Putriku ternyata sudah menyadari situasinya jauh sebelum aku bicara. Sementara itu, Bagas masih diam. Kuusap punggungnya. Bagas, bagaimana menurutmu? Dia mengangkat kepala. Matanya berkaca-kaca. Aku sedih, Ma. Tapi aku juga capek lihat ayah begitu. Aku cuma mau kita tidak bertengkar lagi. Mendengar ucapan mereka, hatiku terasa remuk. Kedua anakku ternyata sudah menjadi saksi bisu atas keretakan hubungan kami selama ini. Aku memeluk mereka erat. Maafkan Mama, ya, sayang. Mama janji, apapun yang terjadi, kalian akan tetap punya rumah, dan punya Mama yang sayang sama kalian. Selama beberapa hari berikutnya, sesuai saran Ibu Ratna, aku semakin serius mempersiapkan langkah selanjutnya. Aku membuka rekening bank baru atas namaku sendiri, memindahkan sebagian tabungan yang jelas-jelas merupakan hasil jerih payahku. Aku membuat daftar barang-barang berharga di rumah, memotret dan mendokumentasikan semuanya. Setiap langkah itu membuatku semakin kuat. Rasa takut masih ada, tapi aku tahu aku sedang membangun fondasi untuk masa depan. Di tengah semua kesibukan itu, Bima hampir tidak pernah di rumah. Dia bilang sedang sibuk dengan pekerjaan kantor, tapi aku tidak lagi peduli dengan kebohongan yang dia ciptakan. Aku hanya memastikan bahwa dia tidak bisa lagi seenaknya masuk atau mengambil barang. Malam itu, saat aku duduk sendirian di ruang keluarga, Kirana keluar dari kamarnya dan duduk di sampingku. Mama, katanya lembut. Aku bangga sama Mama. Aku tahu ini berat sekali. Tapi Mama terlihat lebih kuat sekarang. Aku menatap putriku dengan haru. Mama tidak kuat, Kirana. Mama hanya berusaha bertahan. Kirana tersenyum kecil. Justru itu yang membuat Mama kuat. Aku memeluknya erat. Dalam pelukan itu, aku sadar. Apapun yang terjadi, aku tidak benar-benar sendirian. Aku punya anak-anak yang mengerti dan mau berjalan bersamaku. Kunci rumah di sakuku berkilau terkena cahaya lampu. Aku menatapnya sekali lagi sebelum tidur. Hari itu, aku bukan hanya mengganti kunci rumah. Aku juga mengganti kunci hatiku. Tidak ada lagi ruang untuk kebohongan Bima. Di sana, hanya ada ruang untuk kebenaran, keberanian, dan cinta yang tulus. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa tidur tanpa rasa takut. Sore itu, saat aku baru saja selesai menyiapkan makan malam, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Dari balik jendela, kulihat mobil Bima, jantungku berdebar. Selama seminggu terakhir dia nyaris tidak pulang, dan aku tahu cepat atau lambat dia akan menyadari ada yang berubah. Aku menunggu. Tak lama kemudian, terdengar suara kunci diputar di lubang pintu depan. Sekali, dua kali, lalu. Klik, klik, klik. Gagal. Apa-apaan ini? Suara Bima dari luar terdengar penuh amarah. Aku menarik napas dalam-dalam, menguatkan hati. Kubuka pintu dan berdiri tegak di ambangnya. Ada apa? Tanyaku datar. Bima melotot. Kenapa kunci ini tidak bisa? Kunci rumah sudah kuganti, jawabku tenang. Wajahnya memerah. Ayu, lancang sekali kamu.
Berani-beraninya kamu ganti kunci tanpa izinku? Aku menatap lurus ke matanya. Ini rumah kita, dan aku berhak melindungi rumah ini dari siapapun yang menyalahgunakannya. Menyalahgunakan? Kamu pikir aku ini siapa? Suaranya meninggi. Hampir berteriak, sampai-sampai Kirana dan Bagas keluar dari kamar mereka dan berdiri dengan cemas di tangga. Sadar anak-anak mendengar, aku memilih kata-kataku dengan hati-hati. Bima, aku tahu semuanya. Aku tahu kemana uang kita pergi, dan aku tahu dengan siapa kamu menghabiskannya. Jadi, jangan berpura-pura menjadi suami baik lagi di sini. Sejenak, Bima kehilangan kata-kata. Wajahnya pucat, lalu kembali memerah karena marah. Omong kosong. Itu cuma khayalanmu. Aku maju selangkah. Suaraku tetap rendah tapi tegas. Kalau kamu memang tidak bersalah, buktikan. Aku punya semua buktinya. Struk, laporan tagihan bank, bahkan foto-fotonya. Jangan pernah berpikir untuk berbohong lagi di depanku atau anak-anak. Kirana menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Bagas menunduk, wajahnya tegang. Bima melirik ke arah anak-anak, lalu kembali padaku. Nadanya merendah, tapi tetap tajam. Kamu benar-benar keterlaluan, Ayu. Kamu mau menghancurkan keluarga ini? Mendengar itu, aku nyaris tertawa. Keluarga ini sudah kamu hancurkan sejak lama, Bima. Aku hanya berusaha menyelamatkan apa yang tersisa. Ketegangan di depan pintu terasa menyesakkan. Bima akhirnya mencoba mendorongku kasar untuk masuk. Tapi aku bertahan, tak bergeming. Jangan pernah mendorongku lagi, Bima. Tidak akan pernah. Suaraku bergetar, tapi penuh ketegasan. Kirana menjerit kecil melihat perlakuan ayahnya. Bima tampak ragu, antara memaksa masuk atau pergi begitu saja. Aku mengangkat tangan, menghentikannya. Kalau mau masuk, kita bicara baik-baik. Tapi mulai sekarang, kamu tidak bisa lagi memperlakukan rumah ini seenaknya. Aku sudah bicara dengan pengacara. Aku sedang menyiapkan gugatan cerai. Kata-kata itu meluncur dari bibirku. Terasa menakutkan, sekaligus melegakan. Wajah Bima membeku. Apa? Cerai? Aku mengangguk tegas. Iya, cerai. Malam itu, Bima akhirnya pergi dengan marah. Suara pintu mobil yang dibanting keras membuat beberapa tetangga melongok keluar. Aku tidak peduli lagi. Biarlah dunia tahu siapa dia sebenarnya. Aku memeluk anak-anakku yang masih gemetar ketakutan. Maafkan Mama, ya. Tapi ini harus Mama lakukan. Kirana menangis di pelukanku. Aku dukung Mama. Aku tidak mau lihat Mama disakiti terus. Bagas, meski wajahnya masih terluka, mengangguk pelan. Keesokan harinya, Bima mencoba menghubungiku lewat telepon, pesan singkat, bahkan email. Semua pesannya bernada marah. Kamu tidak bisa seenaknya mengganti kunci rumah. Rumah ini milikku juga. Kamu yang menghancurkan keluarga ini, Ayu. Kamu pikir anak-anak akan memilihmu? Jangan mimpi. Aku membaca semuanya, dan memutuskan untuk tidak membalas satupun. Ibu Ratna sudah memperingatkanku. Setiap komunikasi dengannya sebaiknya direkam atau disimpan sebagai bukti. Aku mengambil tangkapan layar semua pesan itu, dan menyimpannya di folder khusus di laptopku. Semua kata-kata kasarnya justru akan menjadi senjataku di pengadilan nanti. Beberapa hari kemudian, Bima datang lagi. Kali ini lebih sopan, mengetuk pintu. Wajahnya masih tegang, tapi dia berkata, aku hanya ingin bertemu anak-anak. Aku berpikir sejenak. Baik. Tapi aku akan ada di sini. Kamu tidak bisa bertemu anak-anak tanpa kehadiranku lagi. Suasana di ruang keluarga terasa canggung. Bima mencoba menarik perhatian Bagas dengan bertanya soal sekolah, tapi putraku hanya menjawab singkat. Kirana bahkan tidak menyapanya sama sekali. Aku bisa melihat betapa lebarnya jarak di antara mereka. Dan aku tahu, itu bukan salahku. Itu adalah hasil dari pilihannya sendiri yang lebih mementingkan perempuan lain daripada keluarganya. Setelah Bima pergi, malam itu aku duduk sendirian di kamar. Untuk pertama kalinya, aku merasakan sesuatu yang mirip dengan kemenangan. Bukan karena berhasil membuat Bima marah, tapi karena aku bisa berdiri tegak di hadapannya tanpa gemetar lagi.
Aku tahu perjalananku masih panjang. Sidang perceraian, perebutan hak asuh, luka yang harus disembuhkan. Tapi hari itu, aku telah mengambil langkah besar. Aku telah menutup pintu untuknya, dan pintu itu tidak akan pernah terbuka lagi. Senin pagi itu, aku berdiri di depan gedung pengadilan dengan tangan sedikit gemetar. Langit mendung sehabis hujan semalam, udaranya terasa lembab. Di sampingku, Ibu Ratna menatapku dengan senyum yakin. Jangan khawatir, Bu Ayu. Ini baru permulaan. Tapi langkah terpenting sudah Anda ambil. Begitu gugatan kita daftarkan, Pak Bima tidak akan bisa bertindak semaunya lagi, katanya. Aku mengangguk. Di dalam dada, rasa takut dan lega bercampur aduk. Takut akan menghadapi Bima di pengadilan, tapi lega karena akhirnya aku melakukan sesuatu untuk diriku dan anak-anak. Proses administrasi berjalan cukup cepat. Ibu Ratna sudah menyiapkan semua dokumennya. Salinan surat nikah, akta kelahiran anak-anak, bukti rekening koran, struk restoran, bahkan tangkapan layar percakapan dan foto-foto yang menunjukkan kebersamaan Bima dengan perempuan lain. Setiap lembar bukti itu terasa seperti pisau bagiku. Sakit setiap kali melihatnya, tapi juga menjadi senjata yang melindungiku. Setelah semua berkas terdaftar, Ibu Ratna menepuk bahuku. Gugatan sudah resmi masuk. Sekarang kita tinggal menunggu jadwal sidang pertama. Aku menghela napas panjang. Rasanya seperti baru saja melewati sebuah gerbang besar. Tapi di depan, masih ada lorong panjang yang harus kulalui. Kabar gugatan ceraiku menyebar lebih cepat dari yang kuduga. Entah dari mana Bima mendengar, tak lama setelah aku tiba di rumah, telepon berdering. Itu Bima. Apa maksudmu dengan gugatan cerai? Suaranya bergetar antara marah dan panik. Aku menempelkan ponsel ke telinga dengan tenang. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya sudah kulakukan sejak lama. Kamu mau mempermalukanku? Kamu pikir bisa merebut anak-anak dariku semudah itu? Aku memejamkan mata sejenak, berusaha menjaga suaraku tetap dingin. Aku tidak mempermalukan siapapun. Kamu yang mempermalukan dirimu sendiri dengan perbuatanmu. Dan soal anak-anak, biar hukum yang memutuskan. Dia menutup telepon dengan kasar. Beberapa hari kemudian, Bima mulai bergerak. Dia mendatangi rumah orang tuaku, mencoba mencari simpati. Menurut adikku, Bima duduk di ruang tamu dengan wajah penuh penyesalan. Saya salah, Pak. Saya masih cinta sama Ayu. Tolong beri saya satu kesempatan lagi, katanya, seolah dia adalah korban dalam situasi ini. Untungnya, keluargaku sudah tahu kebenarannya. Ayahku menatapnya dengan dingin dan berkata, kalau kamu memang cinta Ayu, kamu tidak akan meninggalkannya saat ibunya meninggal. Kamu sudah menunjukkan siapa dirimu sebenarnya, Bima. Kabar itu membuatku semakin kuat. Aku tahu Bima akan mencoba memainkan peran sebagai orang baik di depan orang lain. Tapi aku juga tahu, kali ini kebohongannya tidak akan bertahan lama. Malam itu, aku duduk bersama anak-anak di ruang keluarga. Kirana tampak cemas. Ma, apa aku harus ikut ke sidang? Tanyanya lirih. Kuusap kepala putriku. Tidak, sayang, kalian tidak perlu hadir di sidang, tapi mungkin nanti akan ada saatnya hakim ingin mendengar pendapat kalian. Kalau saat itu tiba, katakan saja yang sejujurnya. Jangan takut. Bagas menunduk. Aku takut ayah marah sama kita. Aku menggenggam tangan mereka berdua. Tidak perlu takut. Tugas mama untuk melindungi kalian. Ayah mungkin akan marah, tapi itu bukan salah kalian, mengerti? Air mata menetes dari mata anak-anakku, dan aku memeluk mereka erat. Hari sidang pertama tiba. Aku mengenakan setelan blazer berwarna biru tua yang rapi. Di sampingku, Ibu Ratna tampak sangat profesional, membawa map tebal berisi bukti-bukti. Di dalam ruang sidang, Bima sudah duduk di kursi tergugat. Dia mengenakan kemeja putih bersih, rambutnya disisir rapi, dan wajahnya dibuat seserius mungkin. Sekilas, dia tampak seperti pria baik-baik yang patut dikasihani. Begitu aku masuk, matanya menatapku tajam seolah menusuk. Sidang dimulai dengan proses mediasi. Hakim mediator mencoba mendamaikan kami. Mungkin masih ada cara untuk mempertahankan rumah tangga ini, kata hakim. Bima langsung angkat bicara.
Suaranya dibuat selembut mungkin. Yang mulia, saya masih sangat mencintai istri saya. Demi anak-anak, saya ingin keluarga ini utuh, mohon berikan kesempatan. Aku nyaris tertawa mendengarnya, tapi ku tahan. Aku menjawab dengan tenang, Yang mulia, rumah tangga kami sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Suami saya telah berulang kali mengkhianati saya, bahkan tidak ada di sisi saya saat ibu saya meninggal. Saya memiliki bukti-bukti bahwa dia telah berselingkuh sejak lama. Saya tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan. Hakim mengangguk dan menyatakan mediasi gagal. Perkara dilanjutkan ke tahap pembuktian. Di luar ruang sidang, Bima menghampiriku dengan wajah marah. Hebat sekali kamu, Ayu. Kamu membuatku terlihat jahat di depan hakim. Aku menatapnya lurus. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kalau kebenaran membuatmu terlihat jahat, itu karena perbuatanmu sendiri. Dia mengepalkan tangannya. Tapi Ibu Ratna berdiri di antara kami. Pak Bima, sebaiknya jaga sikap Anda. Setiap tindakan Anda bisa menjadi catatan di persidangan. Bima akhirnya pergi dengan langkah kasar. Aku berdiri tegak di sana. Napasku terengah, tapi mataku menatap lurus ke depan. Untuk pertama kalinya, aku merasa aku bukan lagi korban. Aku adalah seorang perempuan yang sedang berjuang, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk anak-anakku. Hari sidang kedua tiba. Ruang sidang terasa tegang. Bima duduk dengan ekspresi percaya diri, didampingi pengacaranya yang tampak licin dan banyak bicara. Aku masuk bersama Ibu Ratna, membawa map besar berisi bukti di dalam hatiku. Jantungku berdebar kencang, tapi wajahku harus tetap tenang. Aku tahu, hari ini adalah momen penting. Hari di mana kebenaran mulai terungkap. Hakim memulai dengan suara tegas. Sidang hari ini memasuki tahap pembuktian. Pihak penggugat, silakan ajukan bukti Anda. Ibu Ratna berdiri dan membuka mapnya. Dia menyerahkan beberapa dokumen ke majelis hakim. Yang mulia, kami mengajukan bukti berupa laporan tagihan kartu kredit atas nama tergugat. Di sini tertera transaksi berulang di restoran dan hotel yang tidak ada kaitannya dengan kebutuhan rumah tangga. Jumlahnya pun signifikan, dan bahkan terjadi saat penggugat sedang berduka karena pemakaman ibunya. Ketua majelis hakim mengerutkan kening saat memeriksa dokumen itu. Bima tampak gelisah, tapi berusaha tersenyum tipis. Ibu Ratna melanjutkan, selain itu, kami juga memiliki bukti struk restoran atas nama tergugat dan foto-foto yang menunjukkan kebersamaan tergugat dengan seorang wanita yang bukan istrinya. Bukti ini kami peroleh secara sah, foto-foto itu ditampilkan di layar proyektor kecil di ruang sidang. Bima sedang makan malam mesra dengan perempuan bergaun merah, bergandengan tangan di mal, bahkan berlibur di sebuah taman hiburan. Foto yang sama dengan yang pertama kali kulihat. Ruang sidang menjadi hening. Aku bisa mendengar bisik-bisik lirih dari para hadirin. Bima tampak pucat, tapi masih berusaha menjaga ketenangannya. Tiba giliran Bima dan pengacaranya memberi tanggapan. Yang mulia, kata pengacaranya dengan nada angkuh. Foto-foto ini tidak bisa menjadi bukti kuat. Bisa saja itu hanya rekan bisnis atau teman lama. Mengenai transaksi kartu kredit, klien saya sering menjamu kolega untuk urusan pekerjaan. Aku nyaris mendengus. Untungnya, Ibu Ratna lebih cepat menanggapi. Yang mulia, jika itu memang urusan pekerjaan, mengapa dilakukan saat penggugat sedang dirundung duka kehilangan ibunya, dan mengapa harus bergandengan tangan dan menginap bersama di hotel dengan rekan bisnis? Hakim menatap Bima dengan tajam. Bima terdiam dan membuang muka. Sidang semakin memanas saat Ibu Ratna menghadirkan saksi. Salah satunya adalah sahabatku Dewi, yang kebetulan pernah melihat Bima bersama perempuan itu di sebuah mal. Dia bersaksi dengan jelas, saya melihat dengan mata kepala sendiri Pak Bima sedang berduaan dengan perempuan itu. Mereka terlihat sangat mesra, bergandengan tangan, dan tidak tampak seperti hubungan kerja. Pengacara Bima mencoba menggoyahkannya. Apakah Anda yakin itu Pak Bima? Bisa saja orang yang mirip. Dewi menatapnya tajam. Saya sudah mengenal Pak Bima lebih dari 20 tahun. Saya yakin itu dia. Saksi lain adalah seorang pegawai bank yang menjelaskan alur transaksi keuangan Bima yang mencurigakan.
Seiring berjalannya waktu, semakin jelas bahwa Bima sulit untuk mengelak. Aku melirik Bima. Keringat membasahi pelipisnya, dan tangannya gelisah mengetuk-ngetuk meja. Untuk pertama kalinya, aku melihat ketidakberdayaannya. Di sisi lain, aku merasakan perasaan campur aduk antara lega dan sedih. Lega karena kebenaran akhirnya terungkap, dan sedih karena pria yang pernah kucintai, ayah dari anak-anakku, kini duduk di kursi pesakitan dengan wajah penuh kebohongan. Setelah sidang selesai, di luar ruang sidang, Bima menghampiriku dengan wajah marah. Hebat sekali kamu, Ayu. Kamu benar-benar menghancurkanku di depan umum. Aku menatapnya dingin. Bukan aku yang menghancurkanmu. Kamu yang menghancurkan dirimu sendiri. Dia mendekat, hampir berbisik di telingaku. Kamu pikir anak-anak akan memihakmu? Lihat saja. Aku masih ayah mereka. Aku bisa membuat mereka membencimu. Ancamannya membuat dadaku sesak, tapi aku menatap matanya dengan tegas. Kalau kamu memang seorang ayah, kamu tidak akan menyeret anak-anak ke dalam permainan kotormu. Ibu Ratna segera menarik lenganku dan membawaku pergi. Jangan terpengaruh ancamannya. Ingat, kita kuat. Dia hanya sedang ketakutan. Hatiku masih gemetar, tapi aku mengangguk. Malam itu, aku duduk di kamarku, menatap map berisi salinan bukti. Di sampingku, Kirana masuk diam-diam. Mama, suaranya lirih, aku dengar dari teman-teman. Katanya ayah punya perempuan lain. Apa itu benar? Napasku tercekat. Aku ingin melindungi putriku, tapi aku juga tidak bisa berbohong lagi. Aku mengangguk pelan. Iya, sayang. Ayah telah berbuat salah. Tapi itu bukan salahmu, bukan salah Bagas, dan bukan salah siapapun kecuali ayah sendiri. Air mata menetes dari mata Kirana. Kenapa ayah tega sama kita? Aku menangkup wajahnya, menyeka air matanya. Terkadang, orang dewasa membuat keputusan yang sangat buruk, tapi itu tidak mengubah betapa berharganya kamu dan Bagas. Ingat, kalian selalu punya mama yang akan melindungi kalian. Kirana memelukku erat. Aku hanya mau sama mama. Jangan tinggalkan aku ya, Ma. Aku menahan isak dan balas memeluknya. Mama janji. Mama tidak akan pernah meninggalkan kalian. Sidang hari itu membuatku semakin yakin. Aku berada di jalan yang benar. Aku tahu pertarungan belum selesai. Tapi aku juga tahu, aku tidak sendirian. Aku punya anak-anakku, keluargaku, sahabatku, dan kekuatanku sendiri. Dan Bima, meskipun terus berusaha menyangkal, tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran. Setelah sidang terakhir, Bima menjadi semakin agresif. Sadar posisinya semakin terpojok, dia mulai memainkan kartu terakhirnya, anak-anak. Suatu sore, Bagas pulang dengan wajah murung. Tanpa bicara, dia masuk ke kamarku dan berkata pelan, Ma, ayah bilang mama itu pembohong, katanya ayah tidak pernah selingkuh, itu semua fitnah. Ayah juga bilang mama mau merebut semua hartanya. Aku menghela napas panjang. Benar saja, Bima mulai meracuni pikiran anak-anakku. Bagas, dengarkan mama. Mama tidak pernah berbohong. Semua bukti yang mama ajukan ke pengadilan itu nyata. Ayah memang bersalah, tapi dia tidak mau mengakuinya. Bagas menunduk, tampak bingung. Tapi ayah bilang, kalau kita ikut ayah, kita bisa tinggal di rumah baru. Yang lebih bagus dan lebih besar. Bima mengiming-imingi putraku dengan janji kosong. Aku memegang bahu Bagas. Nak, rumah itu bukan soal besar atau kecil. Rumah itu adalah hati. Tempat di mana ada orang yang benar-benar ada untukmu. Mama janji. Meskipun sederhana, rumah kita akan selalu penuh cinta. Mama tidak akan pernah meninggalkan kalian. Bagas mulai menangis. Aku bingung, Ma. Aku sayang mama, tapi aku juga tidak mau benci sama ayah. Aku ikut menangis. Kamu tidak perlu membenci ayah. Kamu tetap bisa menyayanginya sebagai ayahmu. Tapi kamu harus tahu, siapa yang benar-benar menjaga dan melindungi kamu. Pelukan itu terasa panjang dan penuh luka, tapi sekaligus penuh tekad. Aku tahu Bima bisa mencoba merusak pikiranku, tapi dia tidak akan pernah bisa menghancurkan cinta antara aku dan anak-anakku. Bukan hanya anak-anak, Bima juga menyebarkan fitnah tentangku ke kerabat kami.
Suatu hari, adikku datang ke rumah dengan wajah cemas. "Mbak, aku dengar dari Mas Bima, katanya Mbak boros sekali, bahkan menghabiskan uang usaha, makanya dia terpaksa berutang di mana-mana. Apa itu benar?" Aku menatap adikku dengan kaget. Ya Tuhan, tidak. Buktinya jelas sekali. Bima yang menghamburkan uang untuk perempuan itu. Aku selama ini berhemat demi biaya sekolah anak-anak. Adikku menghela napas. Aku percaya sama Mbak, cuma kan Mas Bima bicaranya meyakinkan sekali. Hati-hati Mbak. Dia bisa memengaruhi orang lain untuk memihaknya. Aku menggenggam tangan adikku. Terima kasih sudah percaya. Tolong, teruslah menjadi saksi kebenaran ini. Malam itu, aku sadar Bima tidak hanya ingin menang di pengadilan, tapi juga ingin menginjak-injak harga diriku di depan semua orang. Tapi ada satu hal yang Bima lupa. Aku sudah terlalu sering dihancurkan oleh sikapnya. Sekarang, aku tidak takut lagi. Beberapa hari berikutnya adalah masa terberat bagi anak-anakku. Kirana, yang sebelumnya tampak tegar, mulai menunjukkan perubahan. Dia sering diam, sulit tidur, bahkan nafsu makannya menurun. Suatu malam, aku mendengar isak tangis dari kamarnya. Aku masuk dan duduk di tepi ranjangnya. "Kirana, kenapa nak?" Dia menatapku dengan mata bengkak. "Aku malu, Ma. Teman-teman di kampus tahu soal ayah selingkuh, mereka membicarakanku di belakang. Aku tidak suka perasaan ini. Hatiku terasa hancur." Kuusap lembut kepalanya. "Kamu tidak perlu malu, sayang. Kesalahan ayah bukan tanggung jawabmu. Kamu tetap anak yang baik, pintar, dan berharga. Jangan biarkan kesalahan orang lain membuatmu kecil." Kirana memelukku erat. "Aku takut, Ma. Nanti kalau ayah pergi, hidup kita jadi bagaimana?" Aku menahan air mata dan berusaha tegar. "Kita akan baik-baik saja. Mama janji. Tanpa ayah pun, kita akan membangun hidup yang baru." Di sisi lain, Bagas mulai memberontak. Dia mengurung diri di kamar, terkadang membanting pintu. Bahkan suatu kali dia berteriak padaku, "Mama ini kenapa sih? Kenapa tidak maafkan ayah saja? Kenapa harus ribut di pengadilan?" Aku capek melihat semua ini. Aku terdiam, lalu menghampirinya. "Nak, Mama juga capek. Tapi kalau Mama diam saja, ayah bisa menghancurkan segalanya. Mama berjuang bukan hanya untuk diri Mama sendiri, Mama berjuang untukmu dan Kirana. Agar kalian punya masa depan yang aman." Bagas menunduk. Wajahnya penuh konflik. "Aku tidak tahu harus memilih siapa, Ma. Aku sayang kalian berdua." Kuusap kepalanya. "Kamu tidak perlu memilih. Kamu tetap boleh sayang ayah. Tapi kamu harus tahu, siapa yang benar-benar melindungimu." Melihat luka anak-anakku, aku semakin yakin. Aku tidak boleh kalah. Aku harus menyelesaikan ini, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk mereka. Aku berjanji dalam hati, aku akan menanggung semua luka agar anak-anakku bisa tumbuh lebih kuat. Sidang ketiga menjadi ajang pertempuran. Kali ini, Bima benar-benar menunjukkan taringnya. Pengacaranya menghadirkan saksi palsu. Seorang pria yang mengaku bekerja bersama Bima bersaksi bahwa perempuan di foto itu hanyalah rekan bisnis. "Klien saya hanya bersikap ramah untuk kelancaran kerja. Tidak ada perasaan pribadi," katanya. Aku nyaris tertawa getir. Untungnya, Ibu Ratna cepat membalas. "Yang mulia, saksi ini tidak relevan. Bukti foto menunjukkan kontak fisik yang jelas dan tidak pantas untuk urusan kerja. Selain itu, bukti transaksi hotel adalah fakta yang tidak bisa dibantah." Hakim mengangguk dan mencatat. Selanjutnya, Bima sendiri bersaksi dengan suara dramatis. Dia berkata, "Yang mulia, saya juga manusia biasa. Kalaupun saya berbuat salah, itu karena tekanan. Istri saya terlalu dingin dan terlalu sibuk dengan urusan keluarganya sendiri. Saya merasa terabaikan di rumah. Saya hanya mencari pelipur lara." Napasku tercekat mendengarnya. Bima mencoba memutarbalikkan fakta. Mencoba menyalahkan perselingkuhannya padaku. Ibu Ratna berdiri. "Yang mulia, penggugat telah menjalankan kewajibannya sebagai istri selama lebih dari 20 tahun dan mengurus rumah tangga. Jika tergugat merasa tertekan,
Apakah solusinya adalah perselingkuhan dan meninggalkan keluarga di saat penggugat sedang berduka? Tindakan tergugat adalah pengkhianatan yang nyata, bukan sekadar khilafan kecil. Hakim mengetuk palu kecil. Cukup. Bukti dan argumen kedua belah pihak sudah cukup jelas. Sidang putusan akan digelar pada jadwal berikutnya. Di luar sidang, Bima menatapku tajam. Kamu pikir kamu sudah menang? Belum. Aku masih punya cara. Aku balas menatapnya tanpa takut. Lakukan saja sesukamu, Bima. Kebenaran pada akhirnya akan menang. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bebas dari rasa takut terhadapnya. Malam itu, aku duduk di ruang keluarga, menatap anak-anakku yang tertidur di sofa karena kelelahan menangis. Aku berdoa dalam hati. Tuhan, berikan aku kekuatan. Jangan biarkan aku goyah. Aku ingin melindungi anak-anakku sampai akhir. Aku tahu, sidang putusan akan menentukan segalanya. Apakah aku akan benar-benar bebas, atau terikat lebih lama dalam belenggu pernikahan yang penuh pengkhianatan? Aku tidak tahu, tapi aku siap. Hari yang kutunggu akhirnya tiba. Ruang sidang pengadilan agama terasa tegang. Aku duduk di kursi penggugat. Di seberangku, Bima menatapku dengan wajah angkuh. Meskipun aku bisa melihat sorot matanya sedikit goyah. Hakim ketua memasuki ruangan, seluruh ruang sidang hening. Setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan, maka majelis hakim memutuskan, mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat, Ayu Lestari, terhadap tergugat, Bima Prakoso. Jantungku berdebar kencang. Itu saja sudah cukup bagiku, tapi hakim belum selesai. Selanjutnya, hak asuh anak jatuh kepada pihak penggugat. Tergugat diwajibkan memberikan nafkah anak sesuai kemampuannya. Harta bersama akan dibagi secara adil. Namun, dengan mempertimbangkan bukti perselingkuhan dan demi lingkungan pengasuhan anak yang stabil, maka hak milik rumah dan tabungan keluarga diputuskan jatuh kepada pihak penggugat. Palu diketuk, sidang selesai. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Air mata mengalir deras, tapi bukan lagi air mata duka. Ini air mata kelegaan. Ibu Ratna menepuk bahuku. Kita berhasil, Bu Ayu. Anda bebas sekarang. Aku menoleh ke arah Bima. Wajahnya merah padam, rahangnya mengeras. Dia berdiri dan berbisik tajam ke arahku, kamu akan menyesal. Aku menatapnya lurus. Tidak, Bima. Justru sekarang, aku akhirnya bisa bernapas. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa rantai yang membelengguku telah putus. Malam itu, aku berkumpul bersama anak-anakku. Bagas dan Kirana duduk di sampingku, masih tampak syok. Jadi, kita tidak akan tinggal sama ayah lagi? Tanya Kirana dengan suara kecil. Aku menahan isak dan mengangguk. Iya, nak. Tapi ayah tetap ayah kalian. Kalian bisa bertemu kapanpun kalian mau. Yang berbeda hanya, sekarang kita akan tinggal bertiga saja. Bagas menghela napas panjang. Syukurlah, Ma. Sedih sih, tapi aku lebih tenang kalau sama Mama. Aku memeluk mereka berdua. Kita akan memulai hidup baru. Kita akan baik-baik saja. Dan aku percaya, itu bukan sekadar janji. Beberapa minggu setelah putusan, aku mulai menata ulang rumah. Aku mengganti kunci pintu depan, bukan hanya demi keamanan, tapi sebagai simbol awal kehidupan baru. Aku mendekorasi ulang ruang keluarga bersama anak-anak. Kami mengecat dinding dengan warna biru muda, memasang foto-foto keluarga kecil kami, dan menyingkirkan semua barang milik Bima. Akhirnya, rumah ini terasa seperti rumah kita, kata Bagas sambil tersenyum tipis. Aku tersenyum. Iya, nak. Mulai sekarang, rumah ini hanya akan diisi kenangan indah. Aku kembali menekuni pekerjaanku. Dengan bantuan Ibu Ratna, aku mendapatkan pekerjaan sebagai konsultan keuangan di sebuah perusahaan baru. Pengalaman pahitku soal pengkhianatan dan masalah finansial justru membuatku lebih matang. Aku juga mulai aktif di sebuah komunitas perempuan. Aku berbagi ceritaku, membantu mereka yang mengalami pernikahan penuh kebohongan. Jangan takut mengumpulkan bukti. Jangan ragu melawan jika kalian diperlakukan tidak adil, kataku di sebuah pertemuan. Banyak perempuan menghampiri dan memelukku, beberapa menangis. Saat itu,
Aku sadar penderitaanku bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Namun, kebahagiaan terbesarku datang dari anak-anakku. Kirana kembali ceria, bahkan mengikuti lomba pidato di kampusnya dengan tema kekuatan perempuan. Saat berpidato, dia menatapku, dan aku tahu kata-katanya terinspirasi dariku. Bagas juga mulai rajin membantu pekerjaan rumah dan menjadi lebih dewasa. Suatu malam, putraku berkata, "Ma, aku yang akan jaga Mama dan Mbak Kirana. Kita tidak butuh ayah untuk bahagia." Air mataku jatuh. "Terima kasih, Nak. Kamu sudah menjadi laki-laki sejati." Aku merasa luka kami perlahan berubah menjadi kekuatan. Waktu berlalu. 1 tahun setelah perceraian, hidupku jauh lebih tenang. Suatu hari, aku bertemu dengan seorang pria bernama Arya Santoso, teman lama adikku yang juga pernah mengalami perceraian. Kami bertemu kembali di sebuah acara keluarga. Dia sopan, penuh perhatian, dan yang terpenting, tulus. Arya tidak pernah mencoba mendominasi atau meremehkanku. Dia selalu mendengarkan, menghargai pendapatku, dan bahkan peduli pada anak-anakku. Suatu sore, dia datang membawakan buku untuk Kirana dan bola basket untuk Bagas. "Om tahu Om bukan ayah kalian," katanya pada mereka. "Tapi kalau kalian butuh teman, Om akan selalu ada." Aku melihat mata anak-anakku berbinar. Mereka menerimanya dengan hangat. Hubungan kami berkembang perlahan dan hati-hati. Aku takut terluka lagi. Tapi Arya selalu sabar menunggu. Dia tidak pernah memaksaku. Hingga suatu malam, saat kami berjalan di taman, dia berkata, "Ayu, aku tahu kamu sudah melalui banyak hal. Aku tidak ingin menggantikan siapapun dalam hidupmu. Aku hanya ingin menjadi bagian dari perjalanan barumu. Jika kamu mau, aku akan selalu ada di sisimu." Aku menatap matanya. Tidak ada kebohongan, tidak ada keraguan, hanya ketulusan. Air mata jatuh dari mataku, tapi kali ini bukan karena sakit, tapi karena harapan. "Iya, Arya, aku mau mencoba lagi. Tapi kali ini, dengan hati yang baru." Hari-hariku kini penuh warna. Aku bukan lagi perempuan yang terikat dalam pernikahan palsu. Aku adalah Ayu Lestari, seorang ibu, seorang perempuan, dan seorang manusia yang berhak bahagia. Aku belajar bahwa kehilangan bisa membuka jalan menuju kebebasan, bahwa pengkhianatan bisa menjadi pijakan menuju kekuatan, dan bahwa cinta sejati bisa datang setelah luka yang paling dalam. Di hadapan anak-anakku, keluargaku, sahabatku, dan Arya, aku berkata pada diriku sendiri, "Aku berhasil. Aku telah bangkit, dan aku akan terus berjalan."